Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Khoridah. Kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak untuk kelas 11. Dalam bab ini, materi yang akan saya jelaskan adalah tentang bab munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sebelum kita masuk pada sejarah ilmu kalam, anak-anak harus tahu dulu apa toh pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Sedangkan fungsi ilmu kalam itu sendiri adalah ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Sejarah ilmu kalam, di sini nanti ada 5 dekade. Pertama, akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini corak akidahnya bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perdebatan dan persanggahan. Kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, karena beliau melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan atau nepotisme. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil dan berujung terbunuhnya beliau. Kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib setelah beliau meninggal. Karena kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak mendapatkan dukungan dari sebagian umat, maka terjadilah kekacauan yang berujung pada peperangan, yaitu Perang Siffin. Ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Corak pemerintah yang reprensif, berbuat semena-mena dari beberapa khalifah Bani Umayyah, sehingga menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis, acuh tak acuh. Mereka beranggapan bahwa yang selama ini dia alami adalah merupakan suratan takdir. Pada akhirnya dari reaksi sebagian umat Islam tersebut memunculkan 2 pemahaman. Yang pertama yaitu paham Qadariyah. Qadariyah adalah manusia berhak menentukan keinginannya sendiri tanpa diintervensi oleh Allah. Yang kedua, paham Jabariyah. Jabariyah adalah segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya, Abu Hanifah menulis 2 kitab, 1 kitab Al-Alim wa Al-Mutta'alim, 2 kitab Al-Fiqhu Al-Akbar. 2 kitab ini adalah untuk mempertahankan
Akidah Ahlus Sunnah. Kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan pendekatan akal, menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Dan aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam sampai sekarang. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 aliran. 1. Aliran Syiah, aliran yang setia pada Ali bin Abi Thalib. 2. Aliran Khawarij, aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena kekecewaannya. 3. Kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang kita pelajari hari ini adalah untuk mengokohkan dan menyelamatkan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai macam aliran-aliran sesat yang sekarang banyak bermunculan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan dikuatkan iman kita oleh Allah. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan di rumah saja. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.